warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Ikhwan fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita melanjutkan pembahasan seputar penyelenggaraan jenazah dengan kitab Al-Wajiz fi Sunnati wal Kitab Al-Aziz. Dan pembahasan yang terakhir kita bahas adalah tentang mengkafani mayit, di mana tentu saja masalah mengkafani mayit adalah wajib dan wajib kifayah tentu saja. Kemudian telah kita bahas pula tentang apa-apa yang disunnahkan dalam kafan tersebut, yang dia ada 3, yaitu bahwa dia disunnahkan kain putih, kemudian yang kedua disunnahkan dia adalah 3 kain, dan yang terakhir disunnahkan salah satu di antaranya adalah kain hibrah. Kain hibrah itu sejenis kain tenunan putih yang bergaris hitam, al-mukhattat, ya. Itu perkara-perkara yang datang dalam masalah apa-apa yang disunnahkan dalam kafan. Dengan demikian selesai masalah pengkafanan bagi jenazah. Tentunya tersisa pada kita seputar masalah tata cara mengkafani jenazah. Tata cara mengkafani jenazah. Dan tentunya akan semakin jelas penjelasan tentang hal itu jika seandainya kita sempat untuk mempraktekkan tentang cara mengkafani jenazah tersebut. Ala kulli hal, kita ingatkan kalau begitu secara garis besar dalam bentuk yang sederhana tentang tata cara mengkafani jenazah. Telah kita ingatkan dahulu bahwa kain kafan ada 3 lembar, ya, untuk laki-laki dan untuk wanita juga 3 lembar. Dan riwayat yang menjelaskan bahwa wanita dengan 5 lembar kain, 2 lembar kain panjang, 1 kerudung, 1 baju panjang, dan 1 sarung atau yang berupa sarung adalah riwayat yang lemah. Nah, tentu saja jika demikian halnya, maka jika jenazah telah selesai dimandikan, dan telah kita bahas dahulu cara memandikan jenazah, maka setelah jenazah dalam keadaan kain basah yang menutupi auratnya telah diganti dengan kain kering, dan tubuh jenazah telah dibersihkan dengan lap, dikeringkan, ya. Maka ketika itu kemudian setelah dia dalam keadaan posisi seperti ini, maka dirapikan apa yang ada pada rambutnya, dirapikan, ya. Kemudian setelah selesai, maka kemudian dia akan ditempatkan di kafannya. Nah, sesungguhnya sebelum menempatkan jenazah ke kafannya, tentu saja terlebih dahulu telah disiapkan kain kafan bagi jenazah. Dan adalah baik jika dia disiapkan sebelum memandikan jenazah. Agar nanti setelah dimandikan bisa segera dikafani, ya. Tentu saja karena adanya keterangan tentang disunnahkannya menyegerakan penyelenggaraan jenazah. Isra'u bil jenazah, kata Nabi. Bersegerakanlah dengan jenazah itu. Maka sesungguhnya sebelum kita memandikan tadi, kita siapkan, kita menggunting ukuran-ukuran dari kain kafan. Dan intinya ada 3 lembar untuk laki-laki tadi, yang dia adalah kain panjang. Jika salah satunya adalah hibra, adalah dia yang bagus, walaupun tentu saja harganya lebih mahal, karena Nabi mengatakan bagi siapa yang mampu, ya, idza tufiya lakum wa wajada syai'an falyukaffan fi thawbi hibra. Maka adapun susunan kain kafan, maka lembar kain kafan itu disusun rangkap 3 sekaligus. Jika biasanya digunakan tikar dari pandan, atau ada lagi biasanya plastik putih, ya, yang digunakan, maka tentunya diatur yang paling luar
bagi pembungkus jenazah diletakkan yang pada paling bawah. Yang paling luar letaknya paling bawah dalam urutan. Jadi plastik dulu, kemudian tikar, setelah itu 3 lembar kain. Bagaimana ukuran kain tersebut? Sesungguhnya ukuran panjang kain ini yang penting adalah dia menutupi jenazah. Yasru jami'a jasadil mayyit. Itu yang penting, ya. Jadi yang disyaratkan dalam atau yang disyariatkan dalam kain kafan adalah kain yang menutupi seluruh tubuh jenazah, ya. Adapun jika tidak ada atau kainnya terbatas, maka tidak mengapa, tentu saja, seperti pembahasan hadis kisah tentang Mus'ab bin Umair. Saya kira sudah kita bahas dahulu, ya. Tetapi hukum asal bahwa dia panjang, menutupi. Karena itu sebagian ulama melihat bahwa ukuran yang tepat bagi jenazah adalah bahwa dia panjang tubuh jenazah, tinggi jenazah ditambah sepertiga dari tinggi jenazah. Jika jenazah berukuran 180 cm misalnya, tingginya 180 cm atau taruhlah 160 cm, ya, atau 150 cm lah, ya. Maka kalau begitu panjang kain kafan yang digunakan kurang lebih adalah 150 tambah 50 jadi 2 meter kurang lebih. Tapi ini bukan syarat, ya. Yang disyaratkan adalah bahwa dia menutupi seluruh tubuh jenazah jika mampu, ya. Adapun 2 meter kan lebih tentu saja. Mengapa dilebihkan? Dilebihkan karena untuk lebih liyakun astar lil mayyit, agar dia lebih menutupi si mayyit. Kenapa? Karena nantinya ibarat ini tubuh jenazah, maka dia akan dikafani yang sebahagian dari kain kafannya ini akan dilipatkan ke dalam, ke arah depannya, ya. Ini juga, ya, ditempatkan ke sini agar kemudian apa? Nanti disatukan ikatannya dengan ikatan yang kedua dari atas dan kedua dari bawah, ya. Kenapa? Supaya lebih aman dari tersingkapnya atau terbukanya kain kafan. Atau tujuan kain kafan adalah membungkus jenazah, ya. Maka kalau begitu dilebihkan, ya. Tapi ingat, ini bukan syarat bahwa lebihnya haruslah sepertiga panjang tubuh jenazah atau tinggi tubuh jenazah, tidak, ya. Ini hanya ala sabil takrib, ya. Adapun dalam prakteknya kita sesuaikan dengan keadaan kain kafan yang telah tersedia, ya. Adapun jika kita masih mencari, maka dipilih ukuran seperti itu tadi. Jelas? Tinggi badan jenazah ditambah sepertiga dari tinggi tubuhnya. Jelas, ya? Itu panjangnya. Adapun lebar kain, maka 3 kali lebar jenazah. 3 kali lebar jenazah. Ini ukurannya disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Ghais, ya, dalam kitabnya Al-Wijadah fi Ahkamil Jenazah, bahwa dia 3 kali lebar tubuh jenazah. Lebar tubuh adalah dari bahu sampai bahu berikutnya, ya, bahu kanan sampai bahu kiri. Maka 3 kali, ya. Mengapa 3 kali? Ini juga hanyalah dalam bentuk agar lebih menutupi keadaan jasad si mayit, ya. Walaupun tentunya ini berbeda dari prakteknya. Jika ternyata jenazah dia agak kurus atau agak tipis badannya, maka tentunya dengan 3 kali lebar kain atau 3 kali dengan lebar kain 3 kali lebar tubuh, maka tentu saja dia akan menutupi, kan, ya. Tapi kalau dia sebenarnya gemuk, ya, atau mungkin karena terlambat diselenggarakan sehingga terjadi intifah, menggembung jenazah, maka 3 kali belum tentu cukup. 3 kali belum tentu cukup, ya, untuk menutupinya. Maka kalau begitu dilebihkan. Jadi ini ala sabili takrib, ya. Maka kurang lebih 3 kali lebar tubuh jenazah. Itulah lebar dari kain kafan, ya. Maka setelah diatur kain kafan dengan ukuran seperti ini, maka tentunya disiapkan pula tali untuk mengikat kain
kafan. Dan tentang tali ini sebenarnya tidak disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Tidak disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, tetapi tentu saja dia tujuannya adalah untuk mengikat kain kafan si mayit agar kemudian tidak terbuka ketika dibawa, dipikul di antara bahu-bahu manusia atau ketika dibawa oleh kendaraan. Ya kan? Ya. Oleh karena itu sepakat para ulama bahwa sesungguhnya ikatan tali ini bukanlah bahagian dari kain kafan. Ikatan tali bukanlah bagian dari kain kafan, sehingga dia dicabut dan dikeluarkan setelah mayit diletakkan di dalam liang lahat. Dipahami ya? Jadi tali dicabut setelah si mayit diletakkan di liang lahat. Ada dua pendapat antara para ulama, apakah tali itu diangkat, dikeluarkan dari kuburan, dari liang kubur secara keseluruhan karena bukan bagian dari kafan, atau tidak mengapa meletakkan kain tersebut atau potongan tali tadi yang dia adalah dari kain kafan itu juga tapi bukan dari jumlah kafannya, diletakkan di tempat itu tidak mengapa. Ya, al-amru fihi wasi', perkaranya mudah insyaallah karena tidak ada keterangan tentang hal ini. Yang penting bahwa semua sepakat bahwa dia bukanlah bahagian dari kafan. Oleh karena itu dilepas. Dan itu perkataan Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um. Ya. Jadi kalau begitu kita siapkan pula tali. Nah, tali ini diletakkan kapan? Tali ini diletakkan di bawah dari 3 lembar kain, ibarat tikar. Jika ada talinya tikar ini juga, maka dia ada tali dulu, tali rafia atau yang misalnya, kemudian plastik putih yang biasa ya. Meskipun ini bukan apa? Syarat ya, cuma pengaturan biasanya disediakan seperti itu. Kemudian setelah itu tikar pandan ya, dan setelah itu tali dari potongan kain kafan yang dia berjumlah ganjil dan diletakkan, diperkirakan sesuai dengan tempat-tempat yang akan diikat. Tentunya bagian kepala dan kaki sudah mesti. Bagian kepala dan kaki, ujung kepala maksudnya, ujung kepala dan ujung kaki berarti 2 ya. Kemudian nanti 3, sehingga minimal 3 untuk yang bahagian tengah tubuhnya, atau tambah 2 lagi bagian pinggang dan bagian dadanya, maka sehingga dia menjadi 5 ya. Maka tidak ada batasan. Yang jelas bahwa jika dibuat tali tersebut maka disunnahkan ganjil sesuai dengan keumuman hadis Nabi, innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu witir 1, maka Allah senang dengan jumlah yang ganjil, yang witir. Maka setelah tersusun tadi, maka sebagian ulama melihat disyariatkan pula atau dibolehkan pula membuatkan bagi jenazah tuban, yaitu celana. Model celana kecil ya, yang tujuannya adalah untuk menahan apa yang mungkin keluar dari jalan keluarnya kotoran yang dikhawatirkan akan mengotori kafan, dan itu tampak dari luar. Jadi itu tampak dari luar. Tentunya apa? Akan memberikan pemandangan yang jelek, ya, menampakkan penampilan yang kurang baik bagi jenazah. Kalau begitu, para ulama melihat bahwa tidak mengapa diambilkan baginya dari potongan kain kafan juga, ya, guntingan yang akan dijadikan sebagai cawatnya, dalamnya, ya. Maka tentunya dia diletakkan paling atas jika demikian, dan diletakkan padanya kapas untuk mengisap apa yang keluar, ya, agar apa yang keluar nanti bisa teresap ke dalam kapas dan tidak sampai kemudian membasah dan mengotori kain kafan. Maka diletakkan kapas secukupnya, ya. Sebahagian orang telah memakaikan cawat ini begitu jenazah selesai dari dimandikan. Ya, sebagian orang memakaikan cawat ini begitu jenazah selesai dimandikan, ketika telah dikeringkan, ya, sebelum diangkat ke tempat pengkafanannya, maka telah dipakaikan dulu, ya. Ya, ini juga tidak mengapa.
agar kemudian nanti ketika dia diangkat ke kafan, kalau ada yang keluar tidak segera membasahi dan mengotori kain kafan, ya. Maka bisa diganti misalnya kalau ternyata dipakai dengan tuban yang tadi ternyata meluber banyak gitu ya, maka bisa diganti kapasnya atau diganti kainnya segera sebelum diletakkan di kafannya. Tidak mengapa, ya, al-amru fi wasi'. Maka kemudian jika itu dikenakan sebelum diangkat ke kain kafan, maka dilakukan. Dan untuk ini kata Syekh, jika kotoran terus-menerus keluar, maka tidak mengapa menggunakan lasik, menggunakan plester atau kain perban untuk kemudian apa yang ada dari kain tadi, ya, direkatkan ke pangkal paha jenazah untuk menahan merembesnya kotoran keluar, ya. Maka selesai itu, maka tentulah jenazah kemudian diangkat ke kainnya. Maka setelah selesai ke kainnya, maka tentu saja yang pertama kali dilakukan adalah yang selanjutnya adalah mengkafani jenazah. Dan itu mulai dengan mengambil sisi yang kanan dari kain, lembar yang kanan dari kain, kemudian disisipkan ke sisi kiri jenazah. Jadi dari kanan ditutupkan ke sisi kiri, ya, ditindiskan. Kemudian setelah itu yang kirinya pun ditutupkan, ditindiskan. Selesai. Ini satu kafan. Kemudian dua kafan kedua, kafan ketiga, selesai, ya. Jadi ini yang lebih sesuai dengan apa yang disebutkan dari hadis Aisyah ketika dia mengatakan bahwa Nabi yudraju fiha idrajan. Nabi disusupkan dan dimasukkan ke dalam kain kafannya yang tiga tersebut dengan dimasukkan, ya. Sekarang juga orang menggunakan cara yang mungkin lebih praktis sedikit, yaitu apa? Yaitu dengan mengumpulkan ketiga lembar kain ke atas gini, ya, kemudian digulung, ya, digulung gitu, ya, kemudian nanti diikat. Jelas ini, ya. Maka Allah alam ini juga tidak ada keterangan yang menunjukkan cara pengkafanan yang harus seperti yang pertama tadi, tidak, ya. Tetapi bagaimanapun, yang mana kira-kira yang lebih bagus, lebih aman dari terbukanya kain itu? Yang pertama, ya kan? Apalagi jika kain yang lebih tadi yang tertindis oleh tubuh jenazah ini agak panjang, ya, sehingga dia akan lebih rapat kan dibanding kalau dia digulung begini, ya. Wallahu alam, yang kalau dia si mayit bergerak gini, maka apa yang tergulung tadi bisa melonggar, ya kan. Adapun kalau begitu, ya, dia pun bergerak kan tertekan, paling tidak ada yang tertekan, dia lebih rapat. Wallahu a'lam. Dan itu lebih sesuai dengan keterangan hadis bahwa Nabi yudraju fiha idrajan, dimasukkan ke dalamnya dengan disisupkan atau dimasukkan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Maka setelah selesai kafan yang tiga ditutupi, maka kemudian diambil bahagian kepala dan kaki jenazah, ya, diambil dan diikat dengan tali yang telah disediakan di bawahnya, diikat, ya. Kemudian setelah itu ambil yang tengah, ini praktisnya, ya, biar lebih enak. Ambil yang tengahnya lagi, tidak yang ini dulu, tidak. Kita ambil yang tengahnya dulu biar lebih rata, ya. Jadi lebih rata keadaan dari kafan jenazah. Tidak juga kita membungkus seperti sedangkan orang, ya, buat rokok-rokok unti, bungkus-bungkus pisang, tentunya dia usahakan itu rapi, kan. Apalagi jika dia kafan saudaranya yang mukmin, tidak asal bungkus mie, ya, tidak, ya. Maka dia berusaha untuk menjaga kerapiannya, ya. Maka tadi kita sebutkan bagian atas dulu dan bawahnya diikat, ya, dengan ikatan yang tidak sampai menyebabkan kesulitan dalam membuka tali itu nantinya. Ya, jangan diikat mati, ya. Ini bukan sulap, bukan sihir, ya. Kemudian setelah itu yang tengahnya diikat, ya. Setelah tengah yang diikat,
jika hanya digunakan 3 tali, maka apa yang lebih di kepala ditaruh ke depan, ke arah wajah jenazah. Ditaruh ke arah wajah jenazah. Ya. Mengapa ke depan bukan ke belakang? Ya. Ya, untuk memudahkan saja mengikatnya ya. Sebenarnya enggak ada keterangannya. Tidak ada hadisnya tentang hal ini. Cuman bahwa dia agar memudahkan untuk diikat nantinya, demikian pula mudah untuk mengikat apa yang lebih dari kuncir tadi, yang lebih dari kuncir diikat ke tali kedua. Diikat ke tali kedua. Kalau di belakang kan agak sulit bukanya ya. Maka depan lebih enak diikutkan dia dalam ikatan tersebut dengan meletakkan simpul ikatan di sebelah kiri jenazah. Simpul ikatan di sebelah kiri jenazah. Mengapa? Karena nantinya jenazah akan berbaring dengan sisi kanannya, sehingga ikatan di sebelah kiri dan mudah dilepas. Ingat, kita nanti melepasnya dari arah belakang. Jenazah menghadap ke sana, ke arah terlaksana kiblat, menghadap ke sana, maka kita lepas dari arah sini. Kalau dia di sebelah kiri kanan kan ketindis, ke tengah saja sulit. Di tengah saja, ikatannya di tengah sulit juga. Ya, dan ambil, maka diserahkan di sebelah kiri, sisi kiri tubuh jenazah. Ya, selesai yang depan, maka kita ambil yang bawah. Yang bawah begitu juga, kuncir yang lebih dikedepankan ke arah lutut jenazah, kemudian diikat dengan tali kedua dari bawah. Ya, selesai. Maka selanjutnya selesai hukum apa yang diwajibkan secara kifai dari pengkafanan jenazah. Lipatan yang berikutnya atau gulungan kain yang berikutnya, dia hanya dalam bentuk penjagaan kafan. Penjagaan kafan boleh ada, boleh juga tidak ada, ya. Yang penting jangan dianggap sebagai bentuk ibadah ataupun persyaratan, ya. Kadang diikat dengan tikar atau plastik tadi. Setelah itu jenazah siap untuk dibawa ke tempat pemakamannya. Saya kira jelas, ya. Baik, jika selesai masalah penyelenggaraan kafan bagi jenazah, maka kita masuk pada penyelenggaraan sholat bagi jenazah. Penyelenggaraan sholat bagi jenazah. Syekh menjelaskan tentang as-salatu alal jenazah. Ayo barakallahu fiik, saya lupa ya. Ada digunakan minyak wangi. Minyak wangi digunakan ketika mengkafani jenazah, ya. Sebagian ulama mengatakan adalah perkara yang disyariatkan, mustahab meletakkan minyak wangi tersebut pada bahagian-bahagian wudu jenazah. Bagian-bagian wudu jenazah, dahi, ya, hidungnya, telapak tangannya, kemudian juga kakinya. Sementara sebagian lagi mengatakan bahwa didahulukan bahagian-bahagian yang mungkin mengeluarkan bau yang kurang enak dalam rangka menutupi bau tersebut, seperti ketiak, ya, atau selangkang, ya, atau bahagian-bahagian tubuh yang lainnya yang perlu untuk diberikan minyak wangi, ya. Kemudian juga tentunya dikafani juga atau diberikan pula minyak wangi pada bahagian kafannya. Apa tujuan minyak wangi tadi ini? Di samping untuk menjadikan jenazah harum, wangi, yang adalah perkara yang disyariatkan, disunnahkan, ya. Dia juga berfungsi untuk menutupi apa yang keluar dari jenazah dari bau yang tidak sedap, ya, untuk menutupi bau yang tidak sedap itu, ya. Maka itu dilakukan baik pada setiap lembar kafan ataupun pada kafan yang paling dalam saja atau yang paling luar, tidak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Jelas? Ada yang lain? Kalau pernah saya lihat itu kainnya dijahit, kain kafannya karena kurang lebar. Ya, tidak mengapa. Tidak mengapa, dan sunahnya memang kalau kita dapatkan dalam bentuk kain kafan yang ada sekarang ini yang dijual, maka dia tipis atau wafan. Dia apa? Tidak begitu lebar. Kayaknya tidak sampai 90 cm atau hanya 90 cm saja lebarnya. Ya, yang kalau kita gunakan ukuran jenazah yang 3 kali lebar jenazah, maka tidak akan cukup. Tidak akan cukup.
Ya. Maka sesungguhnya jika begini keadaannya maka dijahit. 2 potong kafan itu kemudian dijahit. Ya. Kita pernah menyatakan jelas seperti itu, ya, bahwa dia telah dijahit enggak apa-apa. Jadi masalah. Bukanlah perkara yang dilarang adanya jahitan pada pada apa? Pada kain kafan. Nah, bukan perkara yang terlarang. Hanya saja tadi kalau ternyata tidak berjahit dan waktu tidak cukup, seperti kita pernah menyelenggarakan jelasan seperti ini ya, di Tirasa pernah kita selenggarakan. Ternyata waktu kita diperintahkan, diamanahkan untuk melaksanakan penyelenggaraan jelasan ini, ternyata kainnya ada 6 lembar yang tidak berjahit. 6 lembar, berarti pastilah dia bersahabat atau berpasang-pasangan kan? Tapi masalahnya tidak dijahit dan tidak terpikirkan waktu itu untuk menjahitnya. Maka bagaimana caranya? Ya, terpaksa waktu itu kita main sistem silang. Jadi kita ambil kain ditumpukkan, gini, ya, tumpukan. Dan ini dianggap satu kain. Nanti datang lagi kain berikutnya, kain kedua dan kain yang ketiga. Walaupun ini agak sedikit besar risikonya. Kenapa? Jika yang tertindih sedikit, ya, ketika diangkat dan tidak ada pengikat yang kuat serta tikar atau plastik, maka akan jenazah bisa jatuh ke bawah, ya kan? Kalau ini terbuka, ini terangkat dia begini, maka akan terkuak apa yang tertindih hanya sedikit saja, ya. Apalagi kalau dia diangkat ketika masih dalam bentuk lembaran kain kafannya saja, tidak ada alasnya berupa tikar misalnya kan, yang menguatkan, itu bahaya itu. Tapi alhamdulillah dulu ada, jadi sehingga tidak akan terjadi seperti itu. Seandainya dia tertindih agak lebih banyak, maka dia lebih sulit. Ini lebih banyak, dia lebih sulit. Allah a'lam bishawab. Cuman nanti kendalanya pada cukupkah lilitan kain itu menutupi bagian atas tubuh jenazah. Ya, maka jika terjadi seperti itu ya tidak mengapa, tindis saja seperti tadi, bukannya tindis dijadikan dia satu kain, ya, yang dipasangkan meskipun tidak dijahit. Yang jelas tidak mengapa menggunakan apa yang berjahit dari kain kafan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Sama-sama itu maksudnya yang itu juga lebarnya sama tinggi. Iya, sama. Kemudian tadi ada juga plastik yang tikar. Plastik hanya untuk, biasanya orang anggap itu untuk pelengkap gitu. Sebenarnya tidak perlu, ya. Cuman diingatkan oleh Syekh Mustafa Adawi dalam masalah jenazah bahwa ada 2 perkara yang dijaga dalam masalah jenazah. Yang pertama adalah bahwa mengikuti sunnah. Ya, itu perlu. Kita harus menyelenggarakan jenazah seorang muslim sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada sisi yang kedua, itu bahwa apa yang bermanfaat bagi jenazah itu dilakukan meskipun tidak ada keterangan dan tuntunannya. Ya, jika dia memiliki makna yang mendukung makna yang umum dari keterangan syariat, maka sah selama tidak ada keyakinan tentang dia adalah bagian daripada ibadah yang mutlak mesti adanya, ya. Contohnya tadi masalah ya, lipatan misalnya, atau termasuk juga plastik yang menutupinya dan sebagainya, ya, maka dia tambahan saja. Tidak termasuk kafan. Oleh karena itu, ketika jenazah diletakkan ke liang kuburnya, tikar maupun plastik tadi ditarik. Jangankan tikar dan plastik, talinya saja tidak termasuk dari kain kafan. Jelas. Ya. Adapun keyakinan bahwa tidak boleh, kalau begitu meskipun sudah meskipun bukan dari kafan, tapi kan ini sudah dipakai untuk membungkus kafan, lebih baik dikubur saja sekalian, dimusnahkan dikuburkan dalam liang kubur tersebut. Maka tentunya ini adalah perkara idha'atul mal, membuang-buang harta. Dan yang kedua, dia ada bentuk takhayul dan khurafat yang dia ada dari syaitan, membuat orang takut. Tidak boleh pakai pakaian orang yang telah meninggal, ya. Tidak boleh tidur di tempat tidurnya dan sebagainya, ya, karena ini batil. Wallahu a'lam bishawab. Jadi dia dikeluarkan. Kalau dia pakai plastik juga ya. Ya, tentunya bahwa bukan artinya ya untuk menjaga agar dia kuat. Adapun tidak diikat tidak apa-apa. Juga tidak apa-apa. Misalnya dia plastik yang cukup lebar sehingga dia akan
bisa ditindis, bagian ujungnya itu ditindis lagi atau ditekan oleh tubuh jenazah nantinya. Ya, maka lebih aman gitu. Allah alam bisa, tidak apa-apa. Ya. Jadi dia bukan, ingat dia hanya tambahan saja. Allah alam bisa. Baik, kita masuk pada masalah as-salatu ala jenazah. Kata Syekh, salatu ala al-mayyit muslimi fardu kifayatin. Mensalatkan jenazah muslim hukumnya fardu kifayah. Bi amrihi sallallahu alaihi wasallam biha fi ahaditha, karena adanya perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mensalatkan jenazah dalam beberapa hadis. Mensalatkan jenazah muslim hukumnya fardu kifayah karena adanya perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mensalatkan dalam beberapa hadis atau pada beberapa hadis. Di antaranya adalah hadis Zaid bin Khalid al-Juhani, anna rajulan min ashabi Rasulillah min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam tuwfiya yawma Khaybar. فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا على صاحبكم. Berkata Zaid bin Khalid al-Juhani, seorang laki-laki dari sahabat Nabi, anna rajul min ashabin Nabi, seorang laki-laki dari sahabat Nabi wafat pada perang Khaybar, pada hari terdekat kota Khaybar. Maka mereka pun para sahabat menyebutkan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzakuru dzalika lin-nabi, li Rasulillah, akhbaru bihi nabi. Mereka mengabarkan kepada Nabi, menunjukkan mengabarkan berita kematian tidaklah termasuk bentuk na'yu, bentuk memuji-muji yang terlarang. Ada keterangan Nabi melarang dari na'i. Rasul melarang dari menyebutkan dan memberitakan jenazah. Namun yang dimaksud bukanlah sekedar menyebutkan dan memberitakan, tapi menyebutkan dan memberitakan dengan puji-pujian, ya, baik di masjid-masjid maupun di tempat-tempat yang lainnya. Makanya tidak boleh na'yu yang dilarang. Adapun mengabarkan kepada kaum muslimin untuk diselenggarakan jenazahnya, dihadiri salat jenazahnya dan sebagainya, maka dia perkara yang masyru', perkara yang disyariatkan, Oleh karena itu kita ingatkan di sini kepada para ikhwah yang mendengarkan adanya seorang kerabat atau orang yang dikenal yang kemudian meninggal atau wafat, maka adalah perkara yang baik ketika dia mengabarkan berita kematian itu kepada saudara muslim yang lainnya, agar kemudian mereka hadir dalam penyelenggaraan jenazah. Dengan demikian dia mendapatkan pahala menunjuki orang kepada kebaikan, dan juga dengan itu mereka bersama-sama bisa mendoakan jenazah yang dengan itu dia telah berbuat baik kepada jenazah mukmin. Dia telah berbuat baik. Kenapa? Karena mengupayakan terkumpulnya sekian banyak kaum muslimin untuk mensalatkan jenazah. Dan akan datang nanti keterangan-keterangan yang menunjukkan dalam mensalatkan jenazah dijaga 3 keadaan yang penting, yaitu keadaan yang mensalatkan 3 shaf, kemudian keadaan yang mensalatkan 40 dari orang-orang yang bertauhid, yang tidak menyebutkan Allah, dan keadaan disalatkan oleh 100 orang kaum muslimin secara umum. Bahwa perkara-perkara ini adalah sebab yang Allah akan mengampuni dosa si mayit karenanya. Jelas, ya? Kalau begitu, ketika kita berbuat ihsan dalam bentuk seperti ini adalah kebaikan, ya? Apalagi bahwa jangankan si mayit, boleh jadi keluarga si mayit pun kadang tidak berpikir sejauh itu, ya kan? Yang dia pikirkan dia dalam keadaan kesedihan dan sebagainya. Apalagi jenazah, tidak sempat dia berwasiat, tolong kalau saya meninggal, tolong kepada orang-orang yang saya harapkan untuk hadir dalam salat jenazah, mensolatkan saya. Dia tidak sempat, ya kan? Karena ajal datang menjemput.
Maka sedangkan dia butuh doa dari kaum muslimin. Dia butuh perbuatan ihsan dari saudara muslim yang lainnya.